Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan menjelaskan materi pendidikan Pancasila pada bab Pancasila sebagai sistem filsafat. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dila Dwi Fakusuma, Salma Rasda Akmarti, Nabila Faiza, dan saya sendiri Sinta Nalcisyara. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri pertama. Pancasila secara ilmiah. Suwardi berpendapat bahwa ilmu sangat erat kaitannya dengan kebenaran. Memperdalam ilmu filsafat bertujuan agar memahami Pancasila dengan benar, sehingga dapat dibuktikan secara ilmiah dan yuridis formal. Lalu ada 4 syarat menurut Bojo Wijatno. Yang pertama, berobjektif. Objek Pancasila dibagi menjadi 2, yakni objek formal dan objek material. Objek material dibagi menjadi 2, yakni bersifat empirik dan non-empirik. Sedangkan objek formal dari sudut pandang apa itu Pancasila, pada hakikatnya Pancasila dapat dibahas dari berbagai sudut pandang. Misalnya dari sudut moral, maka terdapat bahasan yang disebut dengan moral Pancasila. Dari sudut pandang ekonomi hingga timbul kajian yang membahas tentang ekonomi Pancasila. Dari sudut pandang hukum dan kenegaraan, maka terdapatlah kajian tentang Pancasila secara yuridis kenegaraan. Kemudian, dari sudut pandang filsafat, maka timbullah pembahasan tentang filsafat Pancasila dan lain-lain. Lalu yang kedua ada bermetode, yaitu seperangkat cara atau sistem pendekatan untuk yang saling berhubungan, saling ketergantungan, dan saling mengualifikasi. Sementara itu, Pancasila bersifat universal. Lalu yang ketiga ada bersistem, karena sila-sila Pancasila merupakan satu keseluruhan yang saling berhubungan, saling ketergantungan, dan saling mengkualifikasi. Sementara itu, Pancasila bersifat universal. Lalu yang terakhir ada bersifat universal. Sila-sila Pancasila bersifat universal. Artinya, dari setiap sila tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga bersifat abstrak dan umum. Maksudnya bahwa kebenaran suatu pengetahuan ilmiah haruslah bersifat universal. Artinya, kebenarannya tidak terbatas oleh waktu, ruang, keadaan, situasi, dan kondisi, maupun jumlah tertentu. Berkaitan dengan pembahasan Pancasila, dikatakan bersifat universal karena intisari, esensi, dan makna yang terdalam dari sila-sila tersebut pada hakikatnya adalah bersifat universal. Sistem filsafat. Yang pertama ada hakikat filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani. Terdiri dari kata philein yang berarti cinta dan sophia kebijaksanaan. Secara etimologis, filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya, daripada segala hal yang ada dalam alam semesta ataupun mengenai kebenaran dan arti adanya sesuatu. Seorang ahli filsafat biasa disebut filsuf. Pada era Yunani dikenal tokoh-tokoh filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Tokoh filsuf pertama yaitu Thales 625-545 sebelum Masehi. Keseluruhan arti filsafat meliputi berbagai masalah yang dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yakni filsafat proses dan juga filsafat produk. Nah, Pancasila itu dapat digolongkan menjadi ke dalam arti filsafat produk. Hal itu berarti Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan juga pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan
dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia. Kedudukan dan fungsi Pancasila harus dipahami sesuai dengan konteksnya. Misalnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Terus sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila pada hakikatnya adalah sistem nilai atau value system yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia di sepanjang sejarah yang berakar dari unsur-unsur nilai-nilai kebudayaan luar yang sesuai, sehingga secara keseluruhannya terpadu menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Sistematika filsafat atau aliran dan cabang ilmu filsafat yang kedua. Sistematika filsafat terdiri dari 3 bidang, yaitu yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Pancasila memenuhi syarat-syarat atau sistem-sistem filsafat karena Pancasila berontologi, berepistemologi, dan beraksiologi. Pancasila merupakan filsafat timur yang bercirikan dekatnya hubungan antara filsafat dengan agama. Pancasila termasuk ke dalam filsafat timur dikarenakan filsafat timur itu bercirikan atau biasanya lebih menekankan pada aspek spiritual, pemberdayaan sikap introspektif, menerima otoritas tertentu, terutama agama, menekankan harmoni dan keluarga yang terdapat dalam filsafat Cina, dan yang terakhir kesusilaan terdapat dalam Konfusianisme. Bukti Pancasila merupakan sistem filsafat. Terdapat 5 ciri sistem filsafat, yakni 1. Suatu kesatuan bagian-bagian. 2. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi tersendiri. 3. Saling berhubungan dan saling ketergantungan. 4. Keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Pancasila merupakan sistem filsafat karena memenuhi syarat-syarat sistem filsafat. Setiap sila dalam Pancasila saling berhubungan, saling berkaitan, dan saling mengkualifikasi. Bukti Pancasila suatu sistem filsafat karena Pancasila memenuhi syarat-syarat sebagai suatu sistem filsafat, yaitu berontologi, berepistemologi, dan beraksiologi. A. Ontologi Pancasila. Ontologi Pancasila adalah bangsa Indonesia atau adanya manusia. Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar-dasar sila Pancasila. Menurut Notonegoro, hakikat dasar ontologi Pancasila adalah manusia, karena manusia ini merupakan sumber hukum pokok sila-sila Pancasila. B. Epistemologi Pancasila. Epistemologi Pancasila yakni filsafat manusia Indonesia. Filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila dari suatu sistem pengetahuan. Hal ini dimungkinkan adanya karena teknologi merupakan bidang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan. Kajian epistemologi Pancasila ini tidak bisa dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Oleh karena itu, dasar epistemologi Pancasila sangat berkaitan dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Sebagai suatu paham epistemologi Pancasila, mendasarkan pandangan bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai, karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia
secara molaritas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Pancasila secara epistemologi harus menjadi dasar molaritas bangsa yang membangun perkembangan sains dan teknologi pada saat ini. Dewantara 2017.211. C. Aksiologi Pancasila. Aksiologi Pancasila yaitu nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila pada hakikatnya membahas tentang nilai-nilai praktis atau manfaat suatu pengetahuan mengenai Pancasila. Hal ini disebabkan karena sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat satu kesatuan dasar aksiologi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang utuh. Aksiologi Pancasila ini mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Secara biologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila sebagai pendukung nilai bangsa Indonesia. Itulah yang mengakui, menghargai, dan menerima Pancasila sebagai suatu yang bernilai. Pengakuan, penerimaan, dan penghargaan Pancasila sebagai suatu yang bernilai itu tampak dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan bangsa Indonesia. Dewantara 2017.211-12. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Filsafat Pancasila sebagai genetipus objektivus dan genetipus subjektivus. Pancasila sebagai genetipus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Pancasila sebagai genetipus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan, perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Menurut Sastrapeja mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar politik, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Menurut Soeharjanto mengatakan bahwa fungsi Pancasila untuk memberikan orientasi ke depan mengharuskan bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapinya. 2. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk sebagai berikut. Pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. 3.
Hakikat esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap makhluk hidup, termasuk warga negara, harus memiliki kesadaran yang otonom, kebebasan kemandirian di satu pihak, dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Artinya, kebebasan selalu dihadapkan pada tanggung jawab, dan tanggung jawab tertinggi adalah kepada Sang Pencipta. Kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas monodualis, yaitu susunan kodrat, jiwa raga, sifat kodrat makhluk individu sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Tanah air adalah bumi tempat orang yang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka dan berduka, yang dialami secara fisik sehari-hari. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Keadaan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.